Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video penjelasan kali ini saya akan jelaskan mengenai tugas 5 yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya untuk mata kuliah ini tugas besarnya itu sebelum-sebelumnya saya menyuruh mahasiswa langsung mencari objek penelitian, langsung terjun ke objek atau lokasinya, dan ini merupakan tugas kelompok. Tapi karena kondisi saat ini yang kurang memungkinkan kalian untuk langsung ke lokasi, dan juga banyak juga dari kalian yang ada masih di luar kota Jambi, ada yang masih di luar daerah. Nah, itu jadi bahan pertimbangan saya. Makanya di tugas sebelumnya saya menyuruh kalian untuk menganalisa website ataupun objek yang sudah saya berikan, yaitu tentang pemerintahan yang ada di Provinsi Jambi. Nah, baiklah, jadi untuk tugas kali ini saya harapkan kalian semua mengerjakan. Kenapa? Karena ini nanti hubungannya selanjutnya ini saling terhubung. Jadi nggak bisa dilompat-lompati. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengerjakan tugas 5 ini, nah nanti di tugas 6-nya pasti kalian akan kesulitan. Oke, langsung saja. Nah, untuk poin pertama, jelaskan latar belakang masalah objek. Nah, jadi kemarin kan sudah saya bagikan kepada kalian semua objeknya masing-masing. Nah, jadi karena kalian tidak bisa langsung ke lokasi atau langsung ke objeknya, jadi saya mengharapkan kalian kali ini untuk tugas kali ini coba berhayal. Jadi menganalisa sendiri. Jadi kira-kira misal objeknya di Dinas Kesehatan Kota Jambi misalnya ya. Nah, jadi kira-kira apa sih masalah dan kendala yang ada di objek tersebut? Nah, itu kalian cari. Jadi sebelum mengerjakan, saya sarankan kalian coba cari referensi jurnal terkait dengan objek kalian, atau bisa juga nanti kalian cari di Google Scholar. Kemarin kan sudah pernah saya suruh. Itu tentang arsitektur enterprise. Cari aja kira-kira objeknya kurang lebih sama ya. Jadi permasalahannya itu kalian yang menentukan. Jadi kira-kira apa, kalian yang membuat masalahnya sendiri. Nah, jadi ini salah satu contoh dari tugasnya. Jadi yang pertama itu latar belakang. Nah, latar belakang ini latar belakang apa? Jadi permasalahan apa yang ada di objek tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut kita membuat rumusan masalah, kita mencari solusinya, baru kita bisa membangun sebuah enterprise atau arsitektur tadi. Nah, ini saya bacakan dulu. Jadi ini contohnya ya. Jadi perkembangan teknologi saat ini telah mengubah manusia dalam menyelesaikan semua pekerjaan dan segala aspek kehidupan manusia yang ditandai dengan berkembangnya sistem informasi. Selain berdampak pada kegiatan manusia, juga berdampak pada perilaku dan persaingan perusahaan. Nah, jadi ini contoh perusahaan yang saya ambil ini CV ya, sebuah CV penjualan. Kemudian persaingan tersebut ditunjukkan dengan cara mengelola perusahaan menjadi lebih baik yang akhirnya berpengaruh pada perkembangan bisnis. Salah satu perkembangan bisnis yang berkembang pesat saat ini adalah jual beli. Sistem penjualan merupakan sebuah interaksi antara perusahaan, customer, dan vendor dalam upaya pemenuhan keinginan dan target antar masing-masing individu. Proses ini juga merupakan faktor penggerak bisnis dasar yang paling besar mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan. Salah satunya CV Serasi Indah. Oke, jadi nama CV-nya ini CV Serasi Indah. Nah, jadi untuk latar belakang ini cobalah kalian cari kata-kata yang berhubungan dengan teknologi, dengan perkembangan saat ini ya. Kenapa dibutuhkan teknologi? Nah, itu kalian coba cari sendiri. Oke, selanjutnya, perputaran proses penjualan barang saat ini berjalan dengan cepat, sehingga peranan teknologi informasi ini dapat membantu berjalannya proses ini dengan baik. Oke, lanjut. Namun, saat ini penggunaan sistem informasi penjualan dan persediaan barang pada CV Serasi Indah belum berkembang dengan baik, karena perusahaan menilai penggunaan teknologi informasi lebih mempermudah pekerjaan, efektif dan efisien. Maka, suatu sistem informasi penjualan diharapkan dapat menampung seluruh kegiatan jual beli yang ada pada perusahaan tersebut. Oke, ini kita sudah masuk ke
ke dalam permasalahannya ya. Nah, permintaan sembako meningkat, kemudian perusahaan ini dapat menjual 100 sembako per hari sesuai dengan target yang ditetapkan perusahaan. Namun, terdapat masalah pada proses pembelian, di mana pengecekan barang masih manual, kemudian pembuatan laporan jatuh temponya juga belum efektif. Nah, baru dari permasalahan tadi kita cari solusinya apa. Jadi, solusinya adalah diperlukannya sebuah perencanaan arsitektur enterprise untuk mengelolanya. Manfaat arsitektur enterprise adalah dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah arsitektur organisasi, kemudian membantu dalam mendokumentasikan desain dan implementasi arsitektur, dan fasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar pengguna. Nah, jadi kalian buat dulu permasalahannya kira-kira apa aja, misal dalam misalnya dalam pengelolaan laporan masih manual, kemudian pencatatan dalam surat masuk, surat keluar, biasanya itu kan dokumentasi di dalam sebuah ini ya, di dalam kantor ya. Nah, itu ada yang beberapa yang masih manual. Nah, kira-kira apa permasalahannya? Nah, ini kalian coba analisa dan berhayal aja. Tapi berhayalnya yang jelas, maksudnya ada tujuannya, ada patokannya, ada referensinya. Nah, makanya itu kalian coba cari referensinya di internet. Oke, lanjut untuk poin yang kedua, kita masuk ke preliminary. Jadi preliminary tadi kalau nggak salah ada dua poin ya. Nah, yang pertama ada menentukan kerangka kerja dan metodologi yang digunakan. Nah, di materi penjelasan pertemuan 9 sudah saya jelaskan, itu ada 10 10 tahapan dalam TOGAF ADM. 10-nya itu termasuk preliminary dan requirement management. Nah, sorry. Nah, jadi yang akan kita bahas hanya sampai pada fase teknologi arsitektur. Jadi mulai dari preliminary, kemudian requirement management, kemudian arsitektur vision, kemudian arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Hanya itu saja. Nah, jadi di sini kalian jelaskan, kalian hanya melakukan 4 fase, yaitu arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur ya. Ini harus dibuat biar jelas. Kemudian fokusnya pada apa aja? Visi, bisnis, sistem informasi, dan teknologinya, serta bantuan tools yang sudah kalian tentukan. Oke, itu nanti akan saya jelaskan. Baik, lanjut. Kemudian tadi kan itu menentukan kerangka kerja. Nah, ini metodologi yang digunakannya. Jadi menentukan 5W, 1H. What, who, how, where, when, why. Nah, jadi what di sini maksudnya ruang lingkup proses bisnis, objeknya. Jadi objek kalian di mana? Di kantor apa? Di perusahaan apa? Di dinas apa? Nah, itu kalian buat keterangannya. Karena ini contohnya CV Serasi Indah, maka what-nya adalah CV Serasi Indah. Kemudian who ini siapa yang akan memodelkan, kemudian bertanggung jawab, dan bagaimana peranannya terhadap pembangunan arsitektur ini. Jadi di sini adalah dalam contoh ini adalah manajer, admin back office, admin front office, kemudian staf gudang, dan kasir. Nah, ini kalian bisa tentukan dari struktur organisasi yang telah kalian buat ya. Jadi ini orang-orang yang akan bertanggung jawab dan siapa nanti yang akan memodelkannya. Nah, itu kalian tentukan dilihat dari struktur organisasi, dilihat dari jabatannya. Oke, selanjutnya adalah how, menentukan framework dan metode apa yang digunakan. Nah, ini tadi saya bilang, framework tahapan TOGAF ini kita hanya melakukan dari fase A sampai D ya. Vision, nah ini silakan kalian baca. Kemudian where, lokasi server atau jaringannya. Jadi ini adalah lokasi jaringannya nanti yang akan kalian bangun. Kira-kira nanti diletakkan di mana? Ruangan servernya kira-kira di mana? Ya. Nah, kalau di sini lokasi server pada CV Serasi Indah terdapat di lantai 1, misalnya seperti itu, oke? Kalian bisa juga jelaskan, misalnya di dinas ini untuk lokasi servernya berada di ruangan apa? Ada ruangan operator kah atau ruangan apa? Itu terserah Anda. Oke, selanjutnya adalah when, tanggal penyelesaian arsitektur. Nah, ini untuk tanggal penyelesaian ini nanti kita akan buat tabel siklus pengembangan. Jadi tabel siklus pengembangan ini
tahapan-tahapan yang akan kita kerjakan mulai dari fase preliminary sampai fase teknologi arsitektur. Jadi dari awal sampai akhir. Nah, itu nanti akan digambarkan. Kemudian why, tujuan organisasi. Tujuan organisasi ini apa? Jadi, nah ini contohnya. Tujuan organisasi membangun sebuah arsitektur enterprise ini apa kira-kira? Jadi di sini menghindari kehilangan data, misalnya mempermudah dalam melihat data, mempermudah dalam input data, mempermudah dalam membuat laporan, banyak ya. Nah, itu tujuan dalam membangun, kenapa kalian membangun sebuah arsitektur enterprise. Oke. Nah, untuk poin membuat tabel siklus pengembangan ini bisa di skip dulu. Kenapa? Nah, ini karena saya lupa, karena untuk tabel siklus ini bisa dibuat setelah kita mengerjakan seluruh tahapan ya. Jadi nanti kita akan buat siklus pengembangannya, dimulai kalian mengerjakannya dari kapan? Misalnya dari tanggal berapa sih? Kira-kira misalnya tanggal 20 November 2020, kira-kira kalian mau membangun sebuah arsitektur enterprise ini kira-kira dalam jangka berapa lama? Misal 4 bulan kah? 6 bulan kah? Nah, seperti itu nanti dijelaskan satu persatu. Tapi ini sekarang skip dulu. Kemudian untuk yang ketiga, menentukan tools dan prinsip-prinsip arsitektur. Jadi di sini tools ini adalah alat bantu dalam kalian mengerjakan sebuah enterprise ini, sebuah arsitektur enterprise ini. Jadi yang pertama ada kita membuat value chain dan use case diagram. Nah, ini digunakan untuk mendeskripsikan arsitektur bisnis saat ini dan yang diharapkan. Oke. Jadi arsitektur bisnis saat ini yang bisnis saat ini nih maksudnya yang sedang berjalan. Jadi proses bisnis yang sedang berjalan itu bagaimana? Jadi misalnya mulai dari proses pencatatan surat masuk, surat keluar, pembuatan laporannya bagaimana. Nah, itu dijelaskan. Kemudian dijelaskan juga di dalam use case diagram. Nah, use case diagram ini apa ya? Kira-kira deskripsi arsitektur yang diharapkan ke depannya, harapannya apa, bagaimana ya. Kemudian kelas diagram dan portofolio aplikasi. Nah, ini untuk mendeskripsikan arsitektur data dan aplikasi saat ini yang kemudian dikembangkan menjadi arsitektur yang diharapkan. Jadi kelas diagram ini kita bentuknya konseptual aja. Nah, jadi next nanti saya akan jelaskan. Nah, selanjutnya adalah topologi jaringan. Jadi topologi jaringan ini dibuat untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan arsitektur saat ini ya, arsitektur saat ini, dan yang akan dikembangkan menjadi sebuah arsitektur teknologi. Jadi ini kita membuat topologi jaringan. Oke. Nah, selanjutnya adalah komitmen manajemen. Jadi komitmen manajemen ini lebih menjelaskan siapa orang-orang yang akan bertanggung jawab, siapa orang-orang yang akan berwenang di dalam proses pengembangan arsitektur enterprise ini. Jadi misal jabatan tertinggi, kekuasaan tertinggi di objek kalian itu siapa? Misal kepala dinas ya, atau pimpinan. Nah, itulah yang akan menjadi komitmen manajemen. Nah, untuk penjelasan tugasnya saya rasa cukup itu saja. Selama mengerjakan, jika ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.